Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam segala pencapaiannya. Di video kali ini saya akan membahas soal-soal SKB Guru Kelas PGSD Kompetensi Profesional Mata Pelajaran Matematika. Dan ini adalah video pembahasan soal-soal SKB Guru Kelas di part yang ke-12. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe agar teman-teman mendapatkan updatean terbaru dari channel ini. Baik, langsung saja ke soal yang pertama. Perbandingan banyaknya buah jeruk Dedi dengan Dino adalah 3/5. Jika jumlah buah jeruk Dedi 27 buah, jumlah buah jeruk Dino adalah A. 45, B. 72, C. 27, atau D. 54. Maka jawaban yang benar adalah A. 45. Perbandingan jeruk Dedi dengan Dino adalah 3/5. Jumlah jeruk Dedi 27. Maka kita gunakan persamaan sebagai berikut. 3/5 sama dengan 27 per X. 3/5 ini adalah perbandingan jeruk Dedi dengan jeruk Dino. Perbandingan Dedi dengan Dino adalah 3/5. Maka kita tulis 3/5. 27 ini adalah jumlah jeruk Dedi dan dibagi X. X ini adalah jumlah jeruknya Dino yang belum kita ketahui. Maka selanjutnya kita kalikan secara menyilang. 3 dikali X, 5 dikalikan dengan 27. Maka menjadi 3 kali X sama dengan 5 dikali 27. 3X sama dengan 5 dikali 27, hasilnya 135. Maka karena X yang kita cari, X sama dengan 135 dibagi dengan 3. X sama dengan 135 dibagi 3, 45. Jadi, jumlah jeruk Dino adalah 45. Maka jawabannya A, 45. Soal berikutnya, soal yang kedua. Umur ayah 35 tahun, sedangkan umur kakek 63 tahun. Perbandingan umur ayah dengan kakek adalah A. 5/9, B. 5/8, C. 7/12, atau D. 7/9. Maka jawabannya yang benar adalah A. 5/9. Diketahui umur ayah 35 tahun, umur kakek 63 tahun. Maka perbandingan umur ayah dan kakek adalah 35/63. Selanjutnya kita sederhanakan 35 dengan 63. Caranya kita bagikan kedua bilangan ini dengan bilangan yang sama. 35 dibagi 5 hasilnya 7, tapi 63 kalau kita bagi 5 tidak bisa. Maka kita cari bilangan lain yang mampu membaginya secara habis. 35 kita bagikan dengan 7, hasilnya 5. 63 dibagi 7, hasilnya 9. Berarti kita dapat menyederhanakannya dengan sama-sama kita bagikan dengan bilangan 7. 35 bagi 7, hasilnya 5. 63 dibagi 7, hasilnya 9. Maka perbandingan umur ayah dan kakek adalah 5/9. Soal selanjutnya, soal yang ketiga. Volume bangun ruang di bawah ini adalah A. 31,4 cm kubik, B. 314 cm kubik, C. 3140 cm kubik,
Atau D, 3,14 cm kubik. Maka jawaban yang benar adalah B, 314 cm kubik. Kita dapat melihat di sini ini adalah bangun ruang kerucut. Rumus untuk mencari volume kerucut adalah V sama dengan 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali T. Karena di sini T-nya belum kita ketahui, T di sini adalah tinggi dari kerucut. Maka kita cari terlebih dahulu tingginya. Kita cari tingginya dengan menggunakan rumus teorema Pitagoras. Karena kalau kita melihat di sini bentuknya segitiga. Jadi kita bisa mencarinya dengan menggunakan rumus teorema Pitagoras. Kita akan mencari sisi tegaknya di sini, yang mana sisi tegaknya adalah tinggi dari kerucut. Maka rumusnya T sama dengan akar dari sisi miring pangkat 2 dikurangi dengan alas pangkat 2, di mana sisi miringnya adalah 13 cm dan alasnya adalah 5 cm. Maka 13 pangkat 2 dikurangi 5 pangkat 2. Hasilnya adalah 12. Maka setelah kita dapatkan tingginya, kita lanjutkan untuk mencari volume kerucutnya. V sama dengan 1/3 dikali Pi. Pi-nya di sini kita menggunakan 3,14 dikali R kuadrat. R-nya kita ketahui 5 cm, maka 5 pangkat 2 dikali T. T-nya tadi kita sudah dapatkan, yaitu 12 dikali 12. Maka total keseluruhannya setelah dihitung adalah 314. Maka jawabannya adalah B, 314 cm kubik. Soal yang keempat. Sebuah prisma alasnya berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal masing-masing 15 cm dan 20 cm. Jika tinggi prisma 30 cm, berapa cm kubik volume prisma tersebut? A, 4.500 cm kubik, B, 2.750 cm kubik, C, 3.500 cm kubik, atau D, 1.500 cm kubik. Maka jawabannya yang benar adalah A, 4.500 cm kubik. Rumus untuk mencari volume prisma adalah V sama dengan luas alas dikali tinggi. Kalau kita jabarkan lagi, luas alas di bangun prisma ini adalah belah ketupat. Maka untuk mencari luas alas dari prisma ini kita menggunakan rumus luas belah ketupat, di mana rumus luas belah ketupat adalah setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2 dikali T-nya adalah tinggi prisma. V sama dengan setengah dikali diagonal satunya adalah 15 cm dikali dengan diagonal 2. Diagonal 2-nya adalah 20 cm. Kemudian dikali tinggi prisma. Tinggi prismanya adalah 30 cm. V sama dengan setengah dikali 300. 300 ini adalah hasil kali dari 15 dikali 20. Kemudian dikali 30. Maka hasil dari setengah dikali 300 dikali 30 adalah 4.500. Jadi volume prisma tersebut adalah 4.500 cm kubik. Soal selanjutnya, soal yang kelima. Diketahui keliling persegi 32 cm. Luas persegi tersebut adalah A, 32 cm persegi, B, 64 cm persegi, C, 128 cm persegi, atau D, 72 cm persegi.
Maka jawabannya adalah B, 64 cm persegi. Untuk mencari keliling persegi, K sama dengan 4 dikali S, di mana S adalah sisi dari persegi. Kita sudah mengetahui keliling perseginya adalah 32 cm. Maka kita tulis 32 sama dengan 4S. Karena kita belum mengetahui sisinya, maka kita mencari terlebih dahulu sisinya. S sama dengan 32 dibagi 4. 32 dibagi 4 adalah 8. Nah, maka setelah itu baru kita bisa mencari luas perseginya. Luas persegi L sama dengan sisi dikali sisi. L sama dengan sisinya tadi sudah kita dapat 8. 8 dikali 8. Maka luas perseginya adalah 64 cm persegi. Soal selanjutnya, soal yang ke-6. Sebuah kain yang berbentuk jajar genjang ABCD yang luasnya adalah 66,5 cm persegi dan tingginya 7 cm. Berapa panjang alas jajar genjang tersebut? A. 95 cm, B. 9,5 cm, C. 90 cm, atau D. 89 cm. Maka jawabannya adalah 9,5 cm. Diketahui luas jajar genjang adalah 66,5 cm persegi dan tingginya 7 cm. Yang ditanyakan adalah alas dari jajar genjang tersebut. Penyelesaiannya, kita gunakan rumus untuk mencari luas jajar genjang. L sama dengan A dikali T, di mana A adalah alas dan T adalah tingginya. Kita langsung masukkan saja angka-angkanya ke rumus. L yaitu luas jajar genjang 66,5 sama dengan A-nya belum kita ketahui dan A ini adalah yang akan kita cari, dikali T. T-nya adalah 7. Karena kita mencari alasnya, maka A sama dengan 66,5 dibagi 7. Maka hasil dari 66,5 dibagi 7 adalah 9,5. Jadi, luas alas kain yang berbentuk jajar genjang ABCD adalah 9,5 cm. Soal selanjutnya, soal yang ke-7. Sebuah tangki minyak yang berbentuk tabung berjari-jari alas 1 meter. Jika panjang tangki 28 desimeter, berapa liter minyak yang dapat dimuat oleh tangki tersebut? A. 8.290 liter, B. 8.492 liter, C. 8.692 liter, atau D. 8.792 liter. Maka jawaban yang benar adalah D. 8.792 liter. Diketahui jari-jari tabung 1 meter. Kita rubah terlebih dahulu satuannya dari meter ke desimeter. 1 meter sama dengan 10 desimeter. T atau tinggi dari tabung adalah 28 desimeter. Yang ditanyakan adalah volume tabung. Penyelesaiannya, rumus untuk mencari volume tabung adalah V sama dengan luas alas dikali tinggi. Kita ketahui luas alas dari tabung adalah berbentuk lingkaran. Maka kita gunakan rumus luas lingkaran. Pi kali R kuadrat. Kemudian kita kali T. Pi yang kita gunakan di sini adalah 3,14 dikali R. R-nya tadi 10 kali 10 karena R kuadrat
dikali T. T-nya adalah 28. Maka hasil dari 3,14 dikali 10 dikali 10 dikali 28 adalah 8.792 liter. Jadi, banyaknya minyak yang dapat dimuat oleh tangki yang berbentuk tabung adalah sebanyak 8.792 liter. Soal selanjutnya, soal yang ke-8. Luas lingkaran dengan jari-jari 7 cm adalah A. 154 cm persegi, B. 146 cm persegi, C. 208 cm persegi, atau D. 49 cm persegi. Maka jawaban yang benar adalah A. 154 cm persegi. Rumus untuk mencari luas lingkaran adalah L sama dengan Pi kali R kuadrat. L sama dengan Pi yang kita gunakan di sini adalah 22/7. Kemudian dikali R. R-nya adalah 7. Karena R kuadrat kita kalikan 2 kali. 7 dikali 7. Ini bisa kita coret 7 dengan 7 yang ini. Maka tersisa 22 dikali 7. 22 dikali 7 hasilnya adalah 154. Jadi luas lingkaran dengan jari-jari 7 cm adalah 154 cm persegi. Soal selanjutnya, soal yang ke-9. Diketahui suatu tabung jari-jari alasnya 7 cm dan tingginya 20 cm. Berapa luas selimut tabung tersebut? A. 890 cm persegi, B. 900 cm persegi, C. 870 cm persegi, atau D. 880 cm persegi. Maka jawaban yang benar adalah D. 880 cm persegi. Rumus untuk mencari luas selimut tabung adalah 2 kali Pi kali R kali T. Nah, langsung saja kita masuk ke rumus. 2 dikali Pi, Pi-nya adalah 22/7, dikali R, R-nya adalah 7, dikali T, T-nya adalah 20. Ya, ini bisa kita coret. Jadi tersisa 2 kali 22 kali 20. Maka hasilnya adalah 880 cm persegi. Jadi luas selimut tabung tersebut adalah 880 cm persegi. Soal selanjutnya, soal yang ke-10. Budi akan membuat ember tanpa tutup berbentuk tabung terbuat dari seng dengan tinggi 24 desimeter. Jika ember tersebut dapat menampung air 3696 desimeter kubik, maka bahan seng yang harus disediakan adalah A. 862 desimeter persegi, B. 1210 desimeter persegi, C. 1020 desimeter persegi, atau D. 682 desimeter persegi. Maka jawaban yang benar adalah B. 1210 desimeter persegi. Maka untuk menyelesaikan soal ini kita gunakan rumus volume tabung. Pertama-tama kita cari R atau jari-jari dari tabung. Dari sini kita balik persamaannya. Luas alas sama dengan V per T. Luas alas sama dengan volumenya kita sudah ketahui 3696 dibagi T. T-nya adalah 24. Luas alas sama dengan 3696 dibagi 24, hasilnya 154. Lalu luas alasnya kita jabarkan. Karena luas alas tabung ini merupakan lingkaran, maka kita bisa gunakan rumus
pi kali R kuadrat. Luas alasnya tadi adalah 154 sama dengan pi-nya 22/7 dikali R. R ini nanti yang akan kita cari. Kemudian kita balik persamaannya. R kuadrat sama dengan 154 dikali 7/22. R kuadrat sama dengan 154 dikali 7 dibagi 22, hasilnya adalah 49. Selanjutnya kita hilangkan pangkat 2-nya dengan cara mengakarkan 49. R sama dengan akar 49. Maka akar dari 49 adalah 7. Jadi jari-jarinya adalah 7 desimeter. Selanjutnya kita cari luas permukaan tabung tanpa tutup dengan cara menjumlahkan luas alas dengan luas selubung. Luas alas adalah 154 ditambah luas selubung. Luas selubung kita ketahui rumusnya 2 kali pi kali R kali T. Selanjutnya 154 ditambah 2 dikali pi, pi-nya 22/7 dikali R, R-nya tadi sudah kita dapatkan 7 dikali T, T-nya adalah tinggi 24. 154 ditambah 2 dikali 22/7 dikali 7 dikali 24 adalah 1056. Jadi 154 ditambah 1056 menghasilkan 1210 desimeter persegi. Jadi, luas permukaan tabung tanpa tutup atau bahan seng yang harus disediakan untuk membuat ember tanpa tutup berbentuk tabung adalah 1210 desimeter persegi. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.